kepada setiap kami senantiasa diingatkan untuk menjadi pewarta kabar baik itu ya Tuhan. Sekalipun kami mungkin sudah diperlengkapi sedemikian rupa dengan berbagai program, dengan berbagai cara, tetapi biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan kepada kami kerinduan semangat untuk melakukannya. Tetapi sesungguhnya melalui pujian ini kami diingatkan itu bukan sekedar apa yang keluar dari mulut kami, tetapi biarlah kesaksian kehidupan kami itu meneguhkan apa yang kami wartakan, apa yang kami beritakan, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan yang Tuhan boleh pakai. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus itu akan menggerakkan hati setiap orang yang belum percaya untuk boleh mengenal Engkau. Kami sebentar hendak membaca dan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau teguhkan hati setiap kami. Kami memohonkan hikmat-Mu Engkau limpahkan ketika kami membaca dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya diberikan sebuah tema, yaitu keberanian untuk mewartakan. Mungkin sebagian kita menangkap di dalam sebuah artian yang lebih spesifik. Misalkan ya kita mewartakan, memberitahukan tentang Kristus dalam pendekatan-pendekatan, kalau ada mata kuliah itu namanya PI pribadi begitu ya. Atau bahkan mungkin pewartaan dalam pengertian yang sifatnya ofensif, sesuatu yang kemudian dengan sengaja kita menginjili seseorang. Ofensif itu kan istilahnya menyerang begitu ya, artinya mencoba untuk mengabarkan dan meyakinkan dia. Bapak Ibu, ketika kita memahami pewartaan firman Tuhan seperti itu, maka akan banyak orang yang kemudian akan dianggap sebagai orang-orang yang tidak melakukan pewartaan firman Tuhan itu. Buat saya secara pribadi, pewartaan firman Tuhan itu memiliki sebuah skop yang sangat luas, memiliki pendekatan, memiliki cara yang sangat berbeda-beda. Kami di bulan misi kemarin mengingatkan bahwa setiap umat Tuhan, setiap jemaat itu sebetulnya adalah ujung tombak dari Tuhan sendiri. Ya, ujung tombaknya itu bukan bidang misi, bukan gereja. Setiap orang percaya itu menjadi ujung tombak Tuhan. Ladang misinya mana? Ladang misinya ya hidupnya masing-masing, pekerjaannya masing-masing, keluarganya masing-masing. Itu ladang misinya. Dan yang paling bisa mengerjakan di situ ya setiap kita. Karena kita yang sudah in charge, yang ditaruh Tuhan di tempat itu. Mari kita akan membaca untuk memahami keberanian itu sebetulnya harus kita luaskan pemahamannya seperti apa. Ya, jangan sampai kemudian ini artinya kalau arti hanya seperti ini, maka tudingan sebagai umat Tuhan yang tidak mewartakan itu seolah-olah dilekatkan kepada setiap kita, orang-orang percaya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya merasa protes gitu ya, saya protes ketika ada pengkhotbah dari luar lalu kemudian mengatakan jemaat Sion itu tidak mewartakan. Wah, saya protes, saudara. Ya, tentu saya akan melakukan pembelaan-pembelaan di dalam pengenalan saya kepada setiap jemaat yang saya layani, karena mereka mewartakan firman Tuhan dengan caranya sendiri. Mari kita membuka dari Efesus 6 18b sampai 20. Efesus 6, 18b sampai 20 saya akan bacakan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat 19, juga untuk aku. Ini Paulus nih, juga untuk aku. Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah
supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Keberanian. Saya ingin tampilkan tokoh seorang pemuda, ya, gambar atau foto seorang pemuda. Tolong ditampilkan, ya. Mungkin pernah lihat foto ini di Google atau mungkin di YouTube. Ini namanya John Allen Chau, ya. John Allen Chau, dia kewarganegaraan Amerika secara keturunan ada Chinese-nya, begitu ya. Nah, dia mengakhiri kehidupannya ketika dia mau memberitakan Injil itu kepada satu suku, yaitu suku Sentinel yang ada di daerah India, ya. Ini merupakan satu daerah yang sebetulnya sejak, kalau saya melihat salah satu info, kita bisa search di Wikipedia, kita bisa buka YouTube, itu sejak tahun 1700-an memang kalau orang masuk situ nggak bakal keluar gitu ya. Dan dia di tahun 2018 mulai mengajak nelayan, dia membayar dengan harga sekian untuk mulai berinteraksi, membawa makanan dan seterusnya. Sampai pada akhirnya dengan sampannya dia masuk di sana dan tidak pernah keluar. Dia meninggal di tahun 2018. Nah, dia seorang misionaris yang diperlengkapi di sebuah tempat pelatihan namanya All Nation, begitu ya. Dan kemudian kematiannya itu mayatnya juga nggak bisa dikeluarin, nggak bisa. Ya sudah, hanya dipantau, dilihat, oh dikuburkan oleh mereka yang membunuhnya. Tetapi kemudian menimbulkan sebuah hal-hal yang kontroversi, yang saya coba search. Salah satunya di wiki itu mengatakan Survival International itu sebetulnya mengkritik dia, ngapain kamu masuk ke pulau itu? Karena orang-orang di situ biarlah hidup dengan caranya mereka. Kalau kamu masuk, kamu akan membawa penyakit yang selama ini tidak pernah ada, maka kamu bisa membawa penyakit itu di tengah-tengah mereka. Lalu kritik yang lain ya dari New York Times, gitu ya. Bahkan kemudian All Nation itu dikritik. Bahkan papanya sendiri ketika mengetahui anaknya meninggal itu juga kemudian mengatakan bahwa Oral Roberts yang mungkin kaitannya dengan yang badan pengutus atau yang kemudian lembaga yang memperlengkapi dia itu dianggap mungkin telah mengindoktrinasi secara ekstrim sehingga membuat dia masuk ke tempat itu. Umur 26 tahun dia meninggal. Nah, saudara, lalu ini kan menjadi sebuah pembicaraan. Di dalam obrolan dengan orang-orang tertentu mulai menimbulkan sebuah respon yang berbeda. Ini disebut dengan keberanian. Karena John Allen Chau ini apakah dia tidak tahu informasi tentang suku itu? Pastinya dia tahu. Keberanian sehingga dia mau menginjili mereka, menceritakan tentang Yesus sekalipun taruhannya adalah hidupnya. Ini adalah keberanian. Tapi yang respon yang lain mengatakan ini ketidakhikmatan, ini ketidakbijaksanaan yang seharusnya mungkin masih ada pendekatan-pendekatan lain yang masih bisa dilakukan dan dia tidak harus mengakhiri hidupnya di tempat itu dengan cara demikian. Komentar-komentar yang seperti ini itu kan acap kali muncul di dalam merespon terhadap sikap-sikap orang-orang tertentu yang melakukan panggilannya untuk mewartakan Injil. Sehingga kalau kita coba sambungkan dengan tema kita hari ini, keberanian untuk mewartakan, apakah keberanian seperti yang salah satu komentar, seperti yang dilakukan oleh John Allen Chau ini, apakah itu keberanian? Atau kita mengatakan, oh keberanian ini harus dimaknai secara tepat. Gimana kita memaknai kata keberanian yang muncul ini? Yang jelas, di dalam bacaan kita tadi, kata keberanian dalam TB terjemahan baru
itu munculnya cuma 2 kali, di ayat 19 dan 20. Versi King James itu menerjemahkan dengan perkataan boldly, ya, dengan tegas, dengan beranilah, ya kurang lebih gitu, atau ditebelin gitu ya, kalau bold dalam pengertian begitu. Nah, teman-teman, ketika kita mencoba untuk melihat bagian ini, yaitu supaya Paulus memiliki keberanian menyampaikan rahasia Injil, keberanian untuk bisa mengutarakan apa yang memang harusnya dia bicarakan. Apakah kemudian kita akan mengambil sebuah kesimpulan bahwa Paulus itu masih memiliki rasa takut, atau Paulus seharusnya tidak boleh memiliki rasa takut itu? Kenapa? Bukankah dia sudah mengenal Kristus? Bukankah dia yakin akan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan? Saya pikir tidak sesederhana itu, Bapak Ibu. Nah, saya ingin mengajak kita sekalian untuk melihat apa yang ada di dalam ayat tadi. Saya mengajak kita untuk melihat hal-hal terkait dengan Efesus. Misalkan, kalau kita mempelajari introduksi dari surat-surat itu, disebutkan bahwa surat Efesus ini khusus. Tidak seperti surat-surat yang lain. Surat lain misalkan Galatia, itu kan jelas ada hal-hal yang bersifat kontroversi terkait dengan pengajaran-pengajaran yang enggak benar. Bahkan Paulus mengatakan di Galatia 1, kalau ada Injil lain selain Injil Kristus, terkutuklah dia. Itu kan jelas dikatakan, gitu kan. Baik itu malaikat yang mengabarkan atau pengkhotbah besar yang mengatakan, tapi kalau itu bukan Injil Kristus, terkutuklah. Itu contoh, Saudara. Di Filipi ada hal-hal tertentu yang dibicarakan, tetapi Efesus dianggap sebagai sebuah surat yang lebih banyak Paulus itu mau menumpah ruahkan sikapnya terhadap pelayanan, kerinduannya, isi hatinya, responnya terhadap jemaat dan lain sebagainya. Termasuk mungkin salah satunya kegentaran-kegentarannya. Kenapa? Karena ketika dia menuliskan Efesus, anggapannya dia menuliskan itu ada di penjara. Kita bisa melihat nanti di Efesus 3 ayat 1, di Efesus 4 ayat 1 kalau nggak salah. Bahkan tadi di ayat 20, 6:20 kita melihat aku ini yang sedang dipenjarakan. Yang artinya kalau dia udah di penjara, udah ditangkap, dia itu sudah mengalami sebuah konsekuensi terhadap apa yang dikerjakan untuk menjadi seorang pemberita Injil. Kalau ngomong konsekuensi, resiko, dia udah hadapi dan dia tahu persis resikonya itu akan menjadi seperti apa. Intensitas resiko yang dihadapi, tantangan yang dihadapi sangat mungkin kalau kemudian membuat Paulus ini juga memiliki rasa khawatir, rasa takut. Yang kedua, konteks yang lebih dekat. Konteks yang lebih dekat, bukankah dalam perikop ini Paulus itu menggambarkan bahwa perjuangan peperangan hidup itu terjadi di dalam kehidupan kita. Lawan kita itu bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara, itu disebutkan dalam perikop ini. Lalu menggambarkan gimana kita memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah. Dengan tamengnya apa, pedangnya apa, dan lain sebagainya. Semuanya diungkapkan di dalam bagian ini. Kalau kehidupan itu adalah sebuah peperangan perjuangan, maka kerinduannya pasti menang. Tapi kemungkinan menghadapi satu kondisi yang sebaliknya itu juga bisa terjadi, begitu loh. Oleh karena itu, siap sedia berjaga-jaga, begitu dikatakan demikian. Nah, kondisi ini juga paling tidak mengisyaratkan ada sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang berjuang, mau memenangkan peperangan itu sendiri, maka ada hal-hal yang tidak mudah kita jalani. Nah, salah satunya dari bagian ini, mungkinkah itu juga bisa melahirkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Yang ketiga,
yang paling dekat di ayat 19 dan 20. 19 dan 20. Di dalam bagian ayat ini kita bisa melihat, doakan saya dong supaya saya berani untuk menyampaikan rahasia Injil. Doakan saya supaya saya berani untuk menyatakan dan berbicara apa yang memang seharusnya saya katakan. Begitu. Nah, cuma ketika kita melihat bagian ini, ketakutan dia apa sih sebetulnya? Ketakutan dia, kalau kita coba untuk detailkan, ketakutan dia jangan sampai dia itu tidak berani mewartakan. Gampangnya begitu. Tidak berani mewartakan. Dengan menghadapi beberapa konsekuensi yang dia hadapi. Toh di dalam perjalanan hidupnya dia mengakhiri dengan hukuman mati itu kan. Dipancung. Begitu. Dia tahu persis bahwa itu ada resiko. Gitu. Saudara-saudara, tapi kalau itu membuat dia tidak berani mewartakan lagi, maka dia bilang, tolong doakan supaya aku berani mewartakan. Dan yang kedua, mungkin ketakutan, jangan-jangan dia takut kalau dia ngomong asal ngomong. Oleh karena itu dia minta supaya Tuhan memberikan perkataan-perkataan yang tepat, yang penuh hikmat, yang benar, dan lain sebagainya. Yang oleh Roh Kudus itu kemudian dicurahkan kepada dia, dicerahkan melalui mulutnya. Saudara-saudara, ini menjadi bagian yang saya pikir masuk akal. Bapak Ibu, pergumulan kita ketika kita mencoba untuk mendelivery gitu ya, sesuatu kepada orang lain adalah gimana caranya kita itu bisa menghantarkan dengan tepat. Kalau kita membaca kisah para rasul, Paulus kan mencoba melakukan hal itu. Sampai-sampai Agripa itu mengatakan, kamu hampir aja membuat aku jadi Kristen. Gitu ya. Karena sedemikian rupa dikisahkan mungkin dalam pendekatan yang mungkin secara teologis itu oke, tapi secara persuasif mungkin. Tapi sekali lagi di situ diingatkan bahwa seseorang menjadi percaya semata-mata karena karya Roh Kudus. Nah, dia minta hikmat itu. Dia minta supaya bisa berkata-kata dengan hikmat, dengan bijak. Kalau dia tidak, wah itu bisa berabe. Nah, mungkinkah ini menjadi salah satu bagian yang dia mintakan, tolong doakan supaya aku itu bisa berkata dengan benar. Hal ketiga, sekali lagi kaitannya dengan penjara, dengan konsekuensi di mana dia akan mengakhiri kehidupannya. Bapak Ibu, cuma satu pergumulan yang bisa saja terjadi ketika kita memahami, kita mungkin rada sedikit tidak bisa menerima kalau Paulus itu memiliki rasa takut. Kita mungkin jauh lebih enak untuk melihat bahwa Paulus itu sebetulnya seorang rasul yang super. Dengan semangat yang begitu luar biasa, nggak pernah punya rasa takut. Dia berani begitu ya. Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat, coba lihatlah Paulus dari pendekatan yang sebaliknya. Paulus toh manusia biasa. Dia seorang rasul yang belajar untuk taat melakukan apa yang Tuhan percayakan. Ketika bicara takut itu kan sangat manusiawi gitu ya. Dan saya ingin menganggap bagian tulisan di ayat 19 dan 20 itu bukan cuma pemanis surat, bukan cuma lip service kalau secara verbal, yang artinya supaya orang yang diajak bicara atau yang menerima surat itu melihat ada sisi-sisi yang itu memotivasi mereka. Apa sulitnya kita melihat ketika dia mengatakan tolong doakan aku supaya aku berani. Kita melihat, oh dia punya ketakutan, dia punya kekhawatiran. Apa sih susahnya melihat seorang rasul dari sisi-sisi yang seperti itu? Ada seorang penulis dari kelompok seberang yang mengatakan begini,
orang Kristen itu bisa mengakui firman Tuhan. Padahal di dalamnya itu banyak tokoh-tokoh yang dibicarakan, yang diungkapkan, itu bukan orang-orang yang memiliki kehidupan yang sempurna, begitu ya. Memiliki kehidupan yang sempurna. Nabi yang dipakai punya kisah tertentu. Bahkan kalau kita membaca dari salah satu bukunya, saya lupa, Philip Yancey, dia mencoba untuk membuat men-tracing keturunan Yesus itu keturunan siapa. Itu kalau dilihat sampai ke atas, itu bukan generasi yang baik-baik aja kok. Yang semuanya itu ada permasalahan. Lalu dikatakan oleh orang ini, kenapa orang Kristen tetap percaya kepada firman Tuhan? Salah satu itu orang di kalangan kita, begitu ya. Tapi sebetulnya beliau Katolik, begitu. Beliau mengatakan, justru disitulah kita melihat bahwa kuasa Tuhan itulah yang menjadi andalan utamanya. Bukan manusia yang harus sempurna untuk mengerjakan apa yang menjadi agenda Tuhan. Dan hampir tidak pernah muncul manusia yang sempurna itu. Tetapi agenda Tuhan tetap berjalan. Mereka hanyalah hamba, hanyalah alat yang dipakai. Tetapi semua endingnya itu yang mengerjakan adalah Allah sendiri di dalam rohnya yang kudus. Saudara, berdasarkan apa yang diungkapkan ini, maka apa salahnya kita melihat bahwa ayat 19 dan 20, Paulus punya ketakutan. Punya ketakutan. Ini bukan sebuah tafsiran yang saya pikir terlalu berlebihan. Karena mungkin kita lebih enak menganggap Paulus itu super. Tidak pernah punya rasa takut. Saya yakin ini bukan cuma pemanis. Ini bukan cuma supaya indah tulisannya, menggerakkan mereka supaya mereka berdoa. Enggak, jujur dia bahwa dia punya ketakutan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mencoba untuk melihat bagian ini, mari kita coba lihat, kalau gitu keberanian ini harusnya dimaknai seperti apa? Dimaknai seperti apa? AI itu bilang, keberanian itu adalah kemampuan untuk mengatasi segala ketakutan. Keberanian itu adalah sebuah respon yang bersifat terbalik dengan ketakutan itu sendiri. Dan kalau kita mencoba menjabarkan secara filosofis, maka ketakutan dan keberanian itu adalah saudara kembar. Di mana ketakutan itu menjadi ada karena ada sebuah keberanian. Dan keberanian itu menjadi ada karena ada sebuah ketakutan. Orang yang tidak memiliki ketakutan, dia tidak bisa mendefinisikan keberanian itu apa. Orang yang tidak memiliki keberanian, dia juga tidak mampu mendefinisikan ketakutan itu apa. Karena dua-duanya saling melengkapi. Keberanian dan ketakutan itu ada dua bagian yang menjadi utuh. Menjadi utuh. Sehingga kalau kita mencoba untuk melihat keberanian dalam hal ini, maka kaitannya selalu ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan, dan lain sebagainya. Dan biasanya apa yang membuat kita dirundung oleh ketakutan? Tidak berani mengambil sebuah sikap yang sebaliknya. Biasanya adalah faktor resiko, faktor konsekuensi. Bapak Ibu, di Bali salah satunya ketika seseorang menjadi percaya kepada Kristus, maka banyak konsekuensi yang harus dihadapi. Warisan pasti hilang. Tidak dianggap di dalam keluarga itu bisa terjadi. Kuburannya harus disendirikan. Bahkan kalau mereka selama ini punya ladang, punya sawah, di mana sistem pengairan yang terkenal itu di sana, itu terkait dengan adat, maka sawahnya pasti sudah nggak bisa dapat air. Terlalu banyak konsekuensi seperti itu.
Sehingga ada orang yang mulai tertarik, mulai datang. Lalu setelah coba dilayani, diajak, berapa waktu kemudian mulai mundur. Karena faktor konsekuensi. Orang tidak berani mengambil sikap yang sebaliknya. Ketakutan merundung dia. Apa yang menyebabkan kita takut? Yang menyebabkan kita takut adalah permasalahan-permasalahan yang akan muncul, resiko-resiko yang akan muncul. Kalau kamu tidak mau seperti ini, kita putus misalkan. Wah, kita mikir putus ini gimana? Gitu ya. Kalau kamu tidak mau kemudian melanjutkan pekerjaan ini, kamu keluar dari usaha ini. Kamu tak keluarkan, tak PHK. Saudara, selalu ada konsekuensi yang menjadi pertimbangan kita, sehingga kemudian kita diperhadapkan pada pilihan mundur atau maju, takut atau berani. Tapi keberanian seperti apa yang harusnya nanti kita akan bangun? Apalagi yang membuat kita itu bisa berada di dalam sebuah kondisi ketakutan? Bapak Ibu, ketika kita merasa ketakutan, mungkin kita merasa lonely, nggak ada orang lain yang backup saya, nggak ada orang lain yang perhatikan saya, nggak ada orang lain kalau saya keluar dia akan menampung saya. Bapak Ibu, ada beberapa gereja yang saya tahu, di sana mereka kemudian membuat sebuah asrama untuk menampung orang-orang yang berani mengambil keputusan percaya Yesus tapi dibuang oleh keluarganya. Lalu mereka ditampung di sana, mereka dicarikan lapangan kerja dan lain sebagainya. Saya pikir itu memang strategis, itu cara yang cukup bijak. Walaupun memang spend the money-nya ya lumayan, Bapak Ibu. Tapi ada orang yang berani, karena apa? Ada yang backup kok. Saudara-saudara seiman backup saya. Gereja backup saya, dan saya harus memperjuangkan hidup saya. Mengiring Tuhan itu luar biasa. Berani ngambil keputusan. Oke Bapak Ibu, itu kurang lebih ketika kita bicara keberanian dan ketakutan, ada faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat khusus bagian dari bacaan kita tadi. Khususnya di perikop itu. Di dalam sebuah perikop yang kalau di dalam TB itu judulnya adalah perlengkapan rohani. Itu perikopnya. Hal apa sih yang membuat Paulus itu saya yakin dia tetap akan menyampaikan Injil walaupun ada unsur ketakutan. Salah satu bagian yang harus difahami, keberanian itu tidak berarti vakum ketakutan. Keberanian itu masih mungkin memiliki rasa takut, tetapi kemampuan untuk mengatasi, mengambil sikap yang sebaliknya itu yang terjadi. Itu keberanian. Nah, Paulus berani mengambil ini karena pertama, buat saya, dia menyadari kok hidupnya ini atau hidup orang-orang percaya itu adalah hidup yang digambarkan sebagai perjuangan, sebagai sebuah peperangan yang terus-menerus harus dipersenjatai, siap siaga. Kalau sudah menjadi anak-anak Tuhan, orang percaya, kita itu mau nggak mau harus menerima satu konsekuensi. Ada seseorang yang meminta saya untuk memberikan satu rekomendasi. Tapi dalam pembicaraan itu dia mengatakan begini, ada enggak Pak kehidupan kekristenan yang tidak harus berkonsekuensi, tidak melahirkan resiko? Saya cuma jawab, kalau berdasarkan bahasa Alkitab, ya, itu ada di sana, itu bayar harga, pikul salib, sangkal diri.
Nah, itu kan istilah-istilah yang semuanya adalah resiko dari iman kita. Gitu. Kalau kita mau masuk menjadi orang Kristen yang bebas resiko, kok kayaknya tidak pernah ketemu. Kalau Paulus menggambarkan bahwa hidupmu itu peperangan, perjuangan, yang artinya apa? Ya kita mau nggak mau harus hadapi. Menghadapi itu dengan cara menyikapinya apa? Ya mau nggak mau ya harus berperang. Nggak bisa mengambil langkah mundur, berarti langkah mundur, kamu itu berarti meninggalkan Kristus. Kalau bahasa saya bukan meninggalkan Kristus, sebetulnya Kristus belum pernah ada di dalam hidupmu. Kenapa? Kan Roma bilang, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, ya kan? Penguasa-penguasa ini nggak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Artinya kalau ada orang bisa meninggalkan iman Kristennya, jangan-jangan dia cuma ke gereja, tapi Kristus nggak pernah hadir dalam hidupnya. Tidak pernah berkuasa, bertahta menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi saya juga tidak serta-merta akan mengatakan orang itu murtad. Belum, dia belum mati kok. Perjalanan hidupnya masih panjang. Siapa tahu itu nanti di waktu-waktu terakhir Tuhan selalu punya cara, kalau itu memang adalah umatnya, untuk mengembalikan dia dan dia percaya kepada Tuhan. Saudara, kehidupan kita itu ada tantangan dan selalu ada tantangan. Satu-satunya cara, berani. Kalau kita kemudian mengalami satu kondisi yang tidak dimungkinkan, beranilah tetap mewartakan. Cuma nanti kita bicarakan bagian terakhir, caranya bagaimana. Yang kedua, kalau kita melihat di dalam bagian perikop itu, ya, tentang sikapnya Paulus gitu ya. Paulus tahu bahwa yang menjadi kekuatan itu tentu saja adalah Tuhan sendiri yang memberikan saudara-saudara seiman, yang mendoakan dia, yang mensupport dia. Saudara-saudara seiman yang senantiasa menjadi sebuah kekuatan di dalam dirinya untuk tetap melakukan. Dia minta doanya dari jemaat. Dia minta doanya itu dari orang-orang percaya. Doain saya. Saudara, kehadiran saudara seiman itu menjadi penting dan itu memberikan kontribusi ketika kita menjadi lebih berani di dalam menjalani kehidupan ini. Itu aja dulu, nggak usah dijabarkan lebih lanjut. Yang ketiga, dia tahu persis bahwa penyertaan Tuhan itu pasti terjadi. Bahwa pertolongan Tuhan itu pasti terjadi. Hikmat dari Tuhan itu dilimpahkan kepada dia dan itu pasti terjadi. Paulus ini bukan rasul tiban yang baru-baru jadi rasul. Dia sudah menjalani kehidupannya dan selalu dibuktikan pertolongan Tuhan itu senantiasa terjadi. Saudara, konsep itu penting dan saya yakin itu ada di dalam dirinya Paulus. Sekali waktu dalam persekutuan hamba Tuhan saya cuma bilang begini, seorang hamba Tuhan yang yakin kepada pemeliharaan Tuhan dengan hamba Tuhan yang tidak yakin dalam pemeliharaan Tuhan, output dalam pelayanannya itu pasti berbeda. Saudara, keyakinan terhadap Tuhan yang memimpin, yang memelihara itu menjadi sebuah kekuatan dan Paulus punya itu. Dan yang keempat, yang kita lihat betapa pentingnya Injil itu sendiri. Betapa pentingnya kabar baik yang harus diberitakan. Yang membuat dia rela menghadapi segala sesuatunya, resiko yang terberat pun itu dia akan hadapi. Karena begitu pentingnya Injil itu sendiri. Dan kita akan menemukan hal itu di dalam setiap suratnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sehingga dia harus mewartakan. Ada informasi yang saya baca, walaupun itu menimbulkan sebuah pertanyaan, dituliskan begini. Kembali ke kisah John Allen Chau tadi. Sebelum ditinggalkan di pulau itu sendiri,
sendirian, bukan ditinggalkan saudara. Dia yang nekat masuk, begitu ya. Chow mengakui dalam buku hariannya bahwa dia takut. Dia takut. Tapi dia menuliskan begini. Tapi saya melakukan itu karena orang-orang Sentinel itu layak untuk menerima pemberitaan Injil. Layak untuk menyampaikan kabar gembira dari Tuhan Yesus itu untuk mereka. Itu dalam bukunya, buku hariannya. Yang artinya, saya pikir ini prinsipnya Paulus. Injil itu begitu luar biasa. Itu membuat dia berani untuk melangkah. Saya ingin akhiri dengan sekali waktu saya ngobrol dengan teman-teman di hamba Tuhan, begitu ya. Ada seorang yang di bulan misi itu berkhotbah di gereja. Lalu di dalam khotbahnya itu memiliki sebuah tendensi menempatkan jemaat itu tidak melakukan amanat agung. Jemaat itu dianggap sebagai kelompok yang hanya sebagai penonton, bukan penuntun. Saya sebagai gembalanya kan praktis saya nggak bisa terima. Saya pikir gini, kamu nggak pernah pelayanan di GKA Sion. Saya ini pelayanan di GKA Sion. Saya tahu persis apa yang dikerjakan oleh jemaat saya di dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan untuk meresponi tanggung jawab mereka sebagai orang percaya. Saudara-saudara, saya utarakan kepada teman-teman yang mengurusi bidang misi. Kalau kita selalu melakukan sebuah judgement bahwa jemaat itu pasif dan tidak melakukan panggilan Tuhan, maka jadilah mereka orang seperti yang dituduhkan itu. Karena apa? Karena kita hanya memahami, mewartakan Injil, itu tadi yang di awal saya katakan. Hanya dalam pengertian misalkan PI pribadi, membawa buku 4 hukum rohani, kita membawa buku mungkin tanpa kata yang pakai warna-warna itu. Kita udah diperlengkapi di EE dengan 2 pertanyaan diagnosa misalkan. Lalu yang secara aktif melakukan dengan cara seperti itu. Sementara ada pisau di belakang punggungnya. Kalau macam-macam ya bles gitu ya. Nah, apakah kita memahami, mewartakan Injil hanya dalam pengertian yang cuma seperti itu? Konteksnya Paulus mungkin seperti itu. Konteks kita sekarang, kita bisa diadukan, Bapak Ibu. Kita bisa diadukan. Bahkan kita mau mendoakan orang saja, kita bisa diperkarakan. Sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk mewartakan dengan cara seperti apa. Saya lupa tahun berapa saya mengikuti sebuah pelatihan namanya Friendship Evangelism. Kalau kita kenal di Papua ada Don Richardson. Kalau tidak salah itu waktu itu adalah anaknya Don Richardson ini yang kemudian memberikan pelatihan Friendship Evangelism. Artinya melalui sebuah pertemanan. Bahkan kemudian ada salah satu yang cukup menarik namanya silent evangelism. Gak usah ngomong, tapi ada tindakan. Ada sesuatu yang dinyatakan dari imanmu yang itu konkret. Dan dengan cara demikian itu menjadi sebuah jembatan untuk menghantarkan orang itu kemudian mengenal imanmu. Dan kamu akan lebih leluasa, ada waktunya untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita membicarakan, mau nggak terima Tuhan Yesus? Wah, itu bahaya. Tapi kalau kita bercerita tentang kesaksian kita, tentang Tuhan yang mengubahkan saya, Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang memberkati saya, siapa yang bisa menutup? Perkataan menjadi saksi Kristus itu harus memiliki pengalaman bersama dengan Kristus. Kalau kita tidak punya pengalaman bersama Kristus, kita tidak bisa menjadi saksi Kristus.
Kita hanya menjadi saksi-saksi palsu, membuat cerita-cerita yang lebih hebat padahal kita tidak punya pengalaman. Akhirnya seperti Matius 7 kan, Tuhan kami sudah bernubuat demi namamu, kami sudah kemudian mengusir setan demi namamu, kami sudah melakukan mujizat demi namamu. Tuhan cuma bilang, sorry, gua nggak kenal. Artinya apa? Ada sesuatu yang seolah-olah dibuat begini begitu, tetapi dia tidak bisa menjadi saksi Kristus karena dia tidak memiliki connecting. Kalau bahasanya Sidney Muhede itu terhubung gitu loh lagunya. Bapak Ibu, ketika kita bersaksi, misalkan aku ya pernah ngalami kayak kamu. Ya puji Tuhan, Tuhan itu baik buat saya. Saya diberkati melalui bla 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 bla. Setelah dia kemudian mulai tertarik, mungkin kita bisa nanya, boleh nggak aku doain buat kamu? Saudara, orang punya masalah hampir tidak ada yang menolak untuk didoakan. Saudara, apakah itu tidak bisa dimasukkan dalam kategori mewartakan tentang kabar baik itu, tentang Tuhan yang luar biasa? Bapak Ibu, tadi pagi saya tutup dengan sebuah kisah dari hasil survei. Survei ini dilakukan oleh sebuah sinode yang ada di Jawa Timur, dan survei itu dilakukan di Surabaya karena ada beberapa gereja anggota dari sinode itu ada di Surabaya ini. Surveinya yaitu gampangnya gini, kamu jadi Kristen tuh gimana caranya? Ada yang memang papa mamaku Kristen, kakek nenekku Kristen. Tapi kemudian ternyata banyak yang jadi Kristen itu sebetulnya melalui kehidupan jemaatnya. Melalui kehidupan jemaatnya. Karena jemaat ini bersahabat, berteman, atau prinsipnya friendship evangelism itu menimbulkan sebuah ketertarikan. Sebuah kehidupan iman yang dinyatakan tidak berkoar-koar, tetapi pernyataan kasih Allah itu konkret, lalu membuat mereka tertarik. Dan beberapa orang, jumlahnya lumayan di dalam diri jemaat yang ada di beberapa gereja itu, angka itu didapati justru bukan dari KKR, bukan dari sebuah sebuah pertanggungjawaban untuk memberi jawab. Ya, artinya seperti kita sedang, kalau orang tanya kita meyakinkan dia, kita menjelaskan dia begitu tentang Yesus begitu ya. Karena ketika kita berdebat dengan keyakinan lain, kita menang membuat dia bungkam, itu bukan berarti dia pasti akan jadi Kristen. Tidak pernah ada ceritanya. Tapi silent evangelism, friendship evangelism itu berbicara banyak di gereja itu. Bapak Ibu, inilah yang meyakinkan saya bahwa jemaat sebetulnya mewartakan kabar baik. Bapak Ibu punya ladang misi masing-masing. Sampaikan hal itu dengan berani dalam pengertian hikmat bijak. Dengan berani karena itu harus saya bagikan, saya sampaikan kepada mereka. Kita minta pertolongan Tuhan untuk mengerjakannya. Bapak Ibu, inilah yang saya yakini itu juga terjadi di Gloria. Kami melakukan sebuah perintisan untuk Kota Tabanan. Dimulai dari 5 KK. Dan sekarang Tuhan sudah memberkati kira-kira di 25-30 jemaat di sana. Tapi belum kita naikkan statusnya menjadi pos, masih perintisan. Harapannya ketika hal itu nanti sudah kita naikkan statusnya, kita akan mulai sampaikan kepada jemaat. Jemaat yang punya saudara di daerah Tabanan, yang belum percaya ataupun yang
bagaimana keadaannya. Tolong infokan supaya di follow up oleh perintisan ini. Ada yang sakit, ya didatengin, dibesukin, didoakan, begitu ya saudara. Saudara, karena pelayanan-pelayanan yang seperti itu jauh lebih efektif. Dan saya yakin Bapak Ibu ujung tombaknya. Bapak Ibu punya ladang misinya masing-masing. Kerjakan dengan pertolongan Tuhan, Roh Kudus yang menginsafkan akan dosa, Yohanes 16, yang membuat kita juga percaya kepada Kristus, menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, tolonglah agar setiap kami tidak menjadi orang-orang yang merasa tertuduh karena selalu dituding kami ini tidak mewartakan Injil Kristus. Kami bukan orang Kristen sejati yang melupakan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, yang sudah menjamah kami, membuat kami percaya kepadamu. Berikan kepada kami sikap antusias, berikan kepada kami sikap hati yang selalu memiliki kerinduan. Tapi sekaligus kami juga memintakan hikmat Tuhan Engkau limpahkan kepada kami. Supaya di tengah-tengah segala keterbatasan kami, dengan tetap meyakini penyertaan pertolongan Tuhan itu terjadi, kami mengambil langkah-langkah yang tepat. Kami mengambil sikap-sikap yang pas. Kami dipenuhi oleh semangat dan oleh pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh memperkenalkan Kristus, entah melalui perkataan kami, melalui sikap hidup kami, melalui kasih kami yang Tuhan boleh pakai ya Tuhan. Berkatilah setiap orang percaya yang ada di gereja ini. Ingatkan bahwa mereka sebetulnya adalah ujung tombak kerajaan-Mu ya Tuhan. Bahwa mereka sudah diberikan ladang misi masing-masing dalam lingkaran keluarga. Karena mungkin saja di tengah-tengah keluarga besar kami ada orang yang belum percaya. Ladang misi mereka adalah pekerjaan mereka. Mungkin saja mereka punya teman, mereka punya pegawai, mereka punya kolega yang juga belum percaya kepada Tuhan. Tuhan juga boleh memakai setiap umat-Mu di tempat ini, mengerjakan di ladang misi, mungkin melalui pertemanan mereka. Kami memintakan berkati sertai mereka. Ya Tuhan, sekali lagi kami memohonkan supaya kami berani, merupakan sebuah sikap kami untuk mengatasi segala kekhawatiran dan ketakutan kami. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.